Film yang paling dinanti di tahun 2001 ini akhirnya rilis juga, apalagi kalau bukan Spider-Man No Way Home. Dan nggak memungkiri, semenjak diumumkan perilisannya pada awal Desember 2001, seluruh penikmat film, mau itu fanboy Marvel atau yang biasa aja, sudah nggak sabaran banget untuk bisa menyaksikan film ini. Termasuk diantaranya fanboy Marvel di Indonesia. Hal ini terbukti dari jumlah tiket pre-order yang dipesan 1 atau bahkan 2 minggu sebelum jadwal perilisan Spider-Man No Way Home. Lalu apakah film Spider-Man No Way Home ini memang segokil seperti hype dan keramaian tersebut? Langsung saja dengan Heru di sini, berikut adalah review Spider-Man No Way Home dari Dafunda. Untuk menghindari spoiler bagi kalian yang belum menonton, seluruh review Spider-Man No Way Home ini kurang lebih hanya akan membahas kualitas film, kualitas acting, dan juga membahas hal yang sudah tampil di trailernya aja. Jadi tidak akan ada spoiler apapun dari review ini. Oke, mari kita langsung buka review Spider-Man No Way Home dengan tanggapan keseluruhan filmnya. Well, bisa gue katakan kalau benar banget dengan kata mereka yang sudah menyaksikan film ini. Yap, ini adalah film Spider-Man terbaik di dalam trilogi Spidey MCU. Intinya film ini keren banget, mau plot, acting, tampilan visual, kejutan, semuanya lengkap di sini. Jadi ya, kalau kamu mungkin kemarin agak kecewa dengan dua film Spider-Man MCU sebelumnya, kamu akan puas banget dengan film yang ketiga ini. Namun walau Spider-Man No Way Home adalah film terbaik dari seluruh triloginya, sayangnya bagi gue film ini tetap bukan film live action Spider-Man terbaik sepanjang masa. Spider-Man 2 yang dirilis tahun 2004 lalu tetaplah yang terbaik hingga detik ini. Mengapa demikian? Karena bobot konflik emosi yang ditampilkan dalam film ini masih tidak sepowerful seperti yang ada di sequel Spider-Man yang dibintangi oleh Tobey Maguire itu. Dalam sequel Spider-Man tersebut, kita ikut terhanyut ketika melihat Peter Parker merasa bimbang banget apakah ingin terus menjalani kehidupan gandanya tersebut atau tidak sama sekali. Dan ketika memutuskan untuk berhenti menjadi Spidey, kita pun melihat dampak lebih besarnya yang sangat signifikan. Nah, penyorotan konflik batin inilah yang membuat film Spider-Man 2 masih dianggap sebagai film Spider-Man terbaik hingga detik ini. Memang sekali lagi, Spider-Man No Way Home ada momen seperti itunya. Tetapi tetap aja tidak sepowerful yang ada di Spider-Man 2 itu. Tapi tak mengapa, karena kalau diurutkan dalam daftar 8 film live action Spider-Man terbaik sejauh ini, No Way Home masih menempati posisi ketiga. Faktor keren lainnya dari film Spider-Man No Way Home ini adalah penataan cerita dan karakternya yang sangat rapih. Mungkin ada sebagian dari fanboy Spider-Man yang masih trauma dengan kejadian yang ada di film Spider-Man 3 tahun 2007 lalu. Spesifiknya film tersebut dinilai jelek karena salah satu faktornya adalah menampilkan terlalu banyak villain Spider-Man. Dalam film itu ada Goblin, Sandman, dan bahkan ada Venom. Namun dalam No Way Home ini kalian tidak perlu khawatir. Meskipun menampilkan banyak villain Spider-Man, kita masih bisa melogikakan kehadiran banyaknya villain ini. Spesifiknya karena konsep plotnya yang adalah multiverse, maka wajar aja jika sampai ada 5 villain yang muncul dalam film Spider-Man No Way Home. Kehadiran 5 villainnya itu pun kisahnya juga tertata dengan sangat rapih. Intinya nggak ada yang dijal-jejalkan atau dipaksa-paksakan. Ya memang ada yang mendapat porsi yang lebih besar atau bahkan pada akhirnya menjadi villain utama film ini. Tapi tetap rata-rata villain Spidey lainnya mendapatkan porsi yang sangat pas. Masih dalam ranah villain, bisa dikatakan kalau semua aktor yang memerankan villainnya ini menampilkan akting kelas A mereka. Namun tetap saja, yang paling menonjol adalah William Dafoe sebagai Norman Osborn aka Green Goblin. Dafoe kini sudah berusia 66 tahun dan terakhir ia memerankan Goblin adalah di Spider-Man 3 atau 14 tahun yang lalu. Tapi gokilnya ketika ia kembali memerankan karakter tersebut, ia terlihat seperti tidak pernah meninggalkan karakternya sama sekali. Bisa dikatakan Goblin benar-benar mencuri perhatian utama dalam film ini. Memang Alfred Molina sebagai Doc Ock juga mencuri perhatian yang cukup besar. Tapi tetap aja ketika Dafoe masuk, ia jauh lebih dominan. Dalam film ini ada adegan yang menampilkan keduanya bersama, dan sekali lagi, Dafoe masih lebih unggul. Lalu, bagaimana dengan si Spider-Man-nya Tom Holland? Well, benar banget kata seluruh media dan kritikus lain. Ini adalah penampilan Tom Holland terbaik dalam trilogi MCU Spider-Man sejauh ini. Holland sukses banget dalam menampilkan kepolosan Peter, namun pada saat yang sama ia juga sukses dalam menampilkan sisi kedewasaan Peter Parker. Alhasil sekali lagi dalam film penutup triloginya ini, Tom Holland sukses banget membuktikan kalau ia adalah Spider-Man era sekarang. Atau dengan kata lainnya lagi, tim casting Marvel memang nggak salah sama sekali ketika pertama kali menunjuknya untuk memerankan Spider-Man versi MCU. Penampilan matang Tom Holland ini
ini jugalah tidak lepas dari penampilan 3 karakter pendukung utama filmnya, yaitu Ned, MJ, dan tentunya Doctor Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Penampilan Benedict Cumberbatch sebagai si Doctor Strange sepertinya nggak perlu kita bahas lagi. Ia seperti Robert Downey Jr. dengan peran Iron Man, artinya ia sudah menyatu banget dengan karakter superhero Marvelnya ini. Chemistry-nya dengan Parker, MJ, dan Ned benar-benar terlihat menyegarkan. Terlihat sekali kalau Cumberbatch sangat menikmati waktunya dalam film ini. Hal ini juga terlihat dari Jacob Batalon dan Zendaya yang sama-sama menikmati perannya. Dan juga seperti Holland, keduanya terlihat jauh lebih dewasa dari kedua film Spider-Man sebelumnya. Plus yang gue suka di sini, Batalon dan Zendaya mendapatkan porsi yang sama besar dan pentingnya seperti Tom Holland dan bahkan Benedict Cumberbatch. Pokoknya keduanya memiliki peranan yang sangat signifikan untuk sekedar karakter pendukung. Oke, kita sudah membahas hal yang bagus dari Spider-Man No Way Home, dan kali ini kita akan membahas tentang kekurangannya. Menurut gue, ada satu hal yang mengganggu dari film ini, yaitu adalah masalah klasik ranah sinematik superhero MCU. Ya, seperti film lainnya, Spider-Man No Way Home juga banyak berfokus untuk melakukan persiapan ke film-film MCU lain ke depannya. Memang tidak salah juga, karena ya memang seperti itulah konsep MCU bekerja. Tapi meskipun begitu, setidaknya fokus ini memang pas dengan konsep kisah multiverse yang diusung dalam Spider-Man No Way Home. Jadi persiapan konektivitas ke film Doctor Strange in the Multiverse of Madness pun juga terasa oke-oke aja. Nah, dengan seluruh pembahasan tersebut, maka bisa kita simpulkan melalui review Spider-Man No Way Home ini bahwa film ini mungkin masih bukan film Spider-Man terbaik sepanjang masa. Namun pada saat yang sama, No Way Home adalah film terbaik dari keseluruhan triloginya sejauh ini. Acting dan plotnya semuanya keren dan rapi. Tampilan visual efeknya pun juga keren. Alhasil dengan seluruh pendapat ini, maka Spider-Man No Way Home bisa juga dinobatkan sebagai salah satu film terbaik yang rilis tahun 2001 ini. Oh ya, seperti biasa pada akhir filmnya nanti akan ada 2 adegan kredit. Lalu nggak seperti film-film MCU lainnya, untuk adegan kredit dalam film ini justru adegan kredit keduanya yang jauh lebih penting daripada adegan kredit pertamanya. Jadi pastikan kalian tidak kelewatan untuk menyaksikan adegan kredit tersebut. Oke, mungkin cuma segitu aja review Spider-Man No Way Home. Dengan Heru di sini, sampai jumpa di video review film selanjutnya.